Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran biologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai sistem sirkulasi ya. Dimana di sini yang subbab akan kita bahas yaitu alat peredaran darah pada manusia dan juga golongan darah. Nah, yang pertama ini, tahukah kalian apa saja organ-organ peredaran darah pada manusia? Ya, betul sekali. Nah, organ-organ peredaran darah pada manusia ini terdiri atas jantung dan juga pembuluh darah, ya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ yang terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Berat jantung kurang lebih adalah 300 gram. Yuk kita kepalkan tangan masing-masing untuk mengetahui ukuran dari jantung yang kita miliki. Ya. Lalu selanjutnya di sini struktur jantung. Di mana jantung ini memiliki 4 ruang, yaitu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan juga ventrikel kiri ya. Nah, atrium sendiri biasa kita sebut sebagai serambi, sedangkan ventrikel adalah bilik. Nah, di sini berhubung adik-adik udah SMA, maka akan lebih baik jika menyebutnya sebagai atrium dan juga ventricle ya. Di sini ingat-ingat kalau atrium adalah serambi dan ventricle adalah bilik. Lalu selain memiliki ruang, jantung juga memiliki pembuluh darah, yaitu ada aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan juga ada vena cava inferior. Lalu selanjutnya di sini jantung memiliki sekat yang dinamakan septum, di mana di sini ada 3 septum ya, atau ada 3 sekat dalam jantung. Yang pertama itu ada septum atrioreum, yaitu sekat yang memisahkan atrium kiri dan juga atrium kanan. Lalu yang kedua di sini ada septum atrioventricularis, di mana di sini sekat yang memisahkan atrium dan juga ventricle. Lalu yang ketiga ada septum interventricularis, di mana di sini sekat sebagai pemisah antara ventrikel kiri dan juga ventrikel kanan. Nah, selain memiliki sekat, jantung juga memiliki katup yang dinamakan valvula ya. Di mana valvula atau katup jantung ini memisahkan bagian ruang atas atau atrium dan bawah atau ventrikel ruang jantung, di mana fungsinya di sini menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Nah, di sini valvula atau katup jantung ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada valvula tricuspidalis ya, di mana di sini memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, di sini ya, sebetulnya kalian bisa mengetahui dari panah yang Ibu buat saja di sini. Kalau valvula tricuspidalis itu lihat di gambarnya. Jadi ya, dapat memisahkan katup tersebut antara ya. Nah, di sini kan berada di tengah-tengah antara ventrikel dan juga atrium, yaitu ada di sebelah kanan, yaitu berarti atrium kanan dan juga ventrikel kanan ya. Lalu di sini ada valvula seminularis, di mana katup yang berada di antara pembuluh aorta dan juga arteri. Ya, coba kita tadi lihat di dalam struktur jantung. Nah, perhatikan nih panah yang biru sebelah kanan, yaitu ada aorta dan juga arteri. Nah, tadi katupnya berada di tengah-tengah ini, yaitu valvula seminularis ya. Jadi berada di antara tengah-tengah pembuluh arteri dan juga aorta yang berfungsi. Tujuannya adalah jika darah yang akan diedarkan tidak kembali lagi ke jantung. Makanya ada katup yang letaknya di sini ya, di antara pembuluh arteri dan juga aorta. Sedangkan yang ketiga yaitu ada valvula bicuspidalis. Nah, di mana di sini katup yang memisahkan antara atrium kiri dan juga atrium atau ventrikel kiri ya. Di sini adalah katup yang berfungsi untuk memisahkan antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Tuh, oke. Lalu selanjutnya di sini ada pergerakan darah di dalam jantung. Yang pertama ini adalah sistol atau ketika berkontraksi, yaitu
terjadi saat bilik jantung menguncup. Nah, menguncup ini adalah berkontraksi ya. Makanya ketika jantung berkontraksi ini darah akan terdorong keluar. Nah, di mana ketika yang berkontraksinya adalah bilik kanan, maka atau ventrikel kanan dapat menyebabkan darah keluar ke paru-paru. Jika yang berkontraksinya adalah bilik kiri atau ventrikel kiri, menyebabkan darah keluar ke seluruh tubuh. Nah, umumnya orang dewasa memiliki tekanan sistol normal yaitu kurang lebih 120 mmHg ya. Lalu yang kedua ini ada diastol atau relaksasi. Ini terjadi ketika bilik jantung mengembang, relaksasi, dan maka darah akan masuk dari serambi ke bilik. Nah, pada manusia normal ini tekanannya kurang lebih 80 mmHg. Makanya ketika kita sedang ditensi darah, tensi darah manusia normal itu 120/80 mmHg. Nah, dari antara sistol dan juga diastolnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, di sini kalian mengenai organ peredaran darah yang pertama atau jantung ini apakah bisa dimengerti sebelum kita masuk ke pembuluh darah? Jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita bahas ya di diskusi WA Group. Nah, organ peredaran darah yang kedua ini ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada pembuluh nadi atau arteri dan juga pembuluh balik atau vena. Oke? Lalu di sini kita bahas yang pertama itu pembuluh nadi atau arteri, di mana di sini berfungsi membawa darah keluar dari jantung, ya. Pembuluh nadi sendiri terdapat 3 lapisan, di mana yang pertama itu ada endotelium, di mana tersusun atas sel epitel. Lalu lapisan tengah berupa otot polos yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Sedangkan lapisan paling luar di sini merupakan jaringan ikat yang memiliki sifat kuat dan juga elastis, berfungsi untuk mempertahankan tekanan darah. Lalu di sini ada juga cabang kecil ya, perhatikan ini adalah cabang kecil yang terhubung langsung dengan pembuluh kapiler yang disebut sebagai arteriola. Nah, pembuluh kapiler di sini berfungsi sebagai tempat pergantian oksigen dan juga hasil dari metabolisme. Nah, di sini ya, nih percabangannya. Lalu selanjutnya pembuluh nadi atau arteri ini terdapat 2 jenis, yaitu ada aorta dan juga arteri pulmonalis. Di mana aorta, ingat-ingat ya, nanti aorta itu mengandung banyak oksigen. Nah, diedarkannya itu dari jantung ke seluruh tubuh. Ingat-ingat, aorta mengandung oksigen dan diedarkan dari jantung ke seluruh tubuh. Oksigennya diberikan ke organ-organ yang ada di dalam tubuh. Sedangkan arteri pulmonalis ini membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Ingat-ingat, kalau aorta mengandung oksigen, sedangkan arteri pulmonalis mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Oke? Sampai sini bisa dimengerti? Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya di sini ada pembuluh balik atau vena, di mana pembuluh balik atau vena ini memiliki letaknya itu dekat dengan kulit ya, berwarna kebiruan, di mana memiliki struktur lapisan yang mirip dengan tadi pembuluh arteri. Oke, di sini atau pembuluh nadi ya, di mana pembuluh vena atau pembuluh balik ini berfungsi membawa darah menuju jantung. Nah, di sini lapisannya juga atau strukturnya juga mirip dengan pembuluh nadi, di mana lapisan yang pertama ini ada endotelium tersusun atas sel epitel, lapisan tengah berupa otot polos, dan lapisan paling luar ada jaringan ikat yang memiliki sifat kuat dan elastis. Nah, di sini percabangan dari pembuluh balik itu dinamakan sebagai venula. Nah, pembuluh balik atau vena ini terdapat 3 jenis, yaitu ada vena cava superior, ada vena pulmonalis, dan juga ada vena cava inferior ya. Nah, di sini yang pertama itu ada vena cava superior berfungsi membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas.
Ingat-ingat, vena cava superior itu mengandung CO2 atau karbon dioksida, tetapi dari tubuh bagian atas. Nah, lalu di sini ada vena pulmonaris, membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Ya, ingat-ingat tadi dari paru-paru ke jantung itu adalah pembuluh vena pulmonalis. Sedangkan vena cava inferior ini adalah kebalikan dari vena cava superior ya. Di mana vena cava inferior ini membawa darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida dari tubuh bagian bawah. Nah, jadi bedanya vena cava superior dan inferior yaitu pada vena cava superior itu dari tubuh bagian atas, sedangkan vena cava inferior adalah dari tubuh bagian bawah. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai organ-organ peredaran darah? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa kita akan membuka diskusi di WhatsApp group. Lalu selanjutnya di sini dari sifat-sifat yang telah Ibu jelaskan tadi, pasti kalian sudah ngeh di mana sih perbedaannya antara pembuluh arteri dan juga vena ya. Jadi di sini lebih Ibu jelaskan lagi, perbedaannya itu terdapat di dinding, katup, letak, tekanan darah dan juga arah aliran darah ya. Di sini pada dinding arteri itu tebal dan elastis, sedangkan pada vena itu tipis dan juga kurang elastis. Lalu katupnya sendiri di sini ada satu pada pangkal aorta, sedangkan di vena ini banyak ada di sepanjang vena. Lalu letaknya arteri ini di bagian dalam tubuh, sedangkan vena di permukaan tubuh ya. Nah, di sini dekat dengan permukaan tubuh yang berwarna biru. Lalu tekanan darahnya ini pada arteri ini kuat dan jika terjadi luka ini darah akan memancar, sedangkan pada pembuluh vena ini tekanan darahnya itu lemah. Darah hanya menetes jika terjadi luka. Lalu arah aliran darahnya pada arteri ini meninggalkan jantung, sedangkan vena itu menuju ke jantung. Oke, sampai saat ini kalian perlu diulang-ulang ya, Dek, namanya ini ketika Ibu menjelaskan mengenai perbedaan, kalian perlu membaca berurang-urang, dipahami lagi sehingga apa yang Ibu maksudkan ini dapat tersampaikan dengan baik ke kalian. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai golongan darah. Nah, di sini ada suatu tokoh yang dinamakan Karl Landsteiner ya. Pada tahun 1900 seorang ahli patologi menemukan perbedaan agglutinogen dan juga agglutinin yang terkandung di dalam darah manusia sehingga dikemukakan sistem darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan. Nah, lalu di sini golongan darah yang pertama itu adalah golongan darah A, di mana pada golongan darah A ini darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin beta ya, atau sehingga di sini disebut anti B. Lalu di sini yang kedua itu golongan darah B, di mana darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen beta, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa, sehingga di sini disebut sebagai anti A. Nah, di sini lalu yang selanjutnya itu ada golongan darah AB, di mana darah yang eritrositnya mengandung agglutinogen alfa dan beta, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung agglutinin. Nah, sebaliknya pada golongan darah O di sini di mana eritrositnya itu tidak mengandung agglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin alfa dan juga beta. Oke, sampai sini kalian harus paham kalau A itu mengandung agglutinogen A dan mengandung agglutinin B. Pada B, agglutinogennya B, sedangkan agglutininnya adalah alfa ya. Oke. Agglutinogen A pada golongan darah A, plasma darahnya agglutinin B, sedangkan pada golongan darah B, agglutinogennya B, agglutininnya adalah A. Nah, pada golongan darah AB, agglutinogennya A dan B ya, tapi tidak memiliki plasma darah atau tidak memiliki agglutinin pada plasma darahnya. Sedangkan pada golongan darah O ini tidak mengandung agglutinogen pada eritrositnya.
tetapi mengandung aglutinin alfa dan juga beta. Jadi ini seperti kebalikan dan sangat mudah untuk dipahami dan juga dihafalkan ya. Lalu selanjutnya di sini ada transfusi darah, di mana penggolongan darah ABO ini berperan dalam transfusi darah ya. Nah, di dalam transfusi darah juga harus diperhatikan jenis aglutinin donor dan juga aglutinogen dari resipien, di mana resipien sendiri adalah orang yang menerima darah, sedangkan donor adalah orang yang memberikan darahnya ya. Nah, kalau golongan darah O itu merupakan disebut donor universal karena tidak memiliki antigen sehingga mampu memberikan darah ke semua golongan darah. Sedangkan ya, pada golongan darah AB disebut sebagai resipien universal karena tidak memiliki antibodi sehingga dapat menerima donor dari golongan darah manapun. Namun dalam praktiknya jarang sekali dilakukan karena kemungkinan adanya ketidakcocokan dari golongan darah ABO-nya tersebut. Jadi sampai sini apakah bisa dimengerti? Jadi harus diingat-ingat kalau golongan darah O itu disebut donor universal, dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah manapun yang membutuhkan. Sedangkan golongan darah AB ini merupakan resipien universal, dapat menerima darah dari golongan darah manapun ya. Tetapi hal tersebut jarang dilakukan. Oke, sampai sini terima kasih sudah memperhatikan videonya. Jika ada yang tidak mengerti, lagi-lagi kita akan buka diskusi di WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.